Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Gajah Mada adalah seorang tokoh sejarah yang terkenal dalam sejarah Indonesia, terutama pada zaman Majapahit. Ia dikenal sebagai Patih atau Perdana Menteri yang berpengaruh di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Majapahit pada abad ke-14. Gajah Mada dikenal karena sumpahnya yang terkenal, yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Sumpah ini diucapkannya saat ia dilantik sebagai Patih atau Perdana Menteri pada tahun 1336. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji untuk tidak menikmati bumbu dapur yang disebut palapa, yang melambangkan rasa yang enak sebelum berhasil menjajah seluruh Nusantara. Sumpah ini mencerminkan tekadnya untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Meskipun sumpah tersebut menunjukkan tekad yang kuat, catatan sejarah tidak selalu setuju tentang sejauh mana Gajah Mada berhasil merealisasikan ambisinya. Beberapa sumber menyatakan bahwa Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaannya, sementara yang lain berpendapat bahwa kejatuhan Majapahit terjadi pada periode setelahnya. Gajah Mada tetap menjadi figur yang menarik dalam sejarah Indonesia, dan ceritanya sering diceritakan dalam berbagai bentuk seni dan sastra, termasuk dalam naskah kuno seperti Nagarakretagama. Gajah Mada dikenal juga dengan nama lain Jirnodara III, adalah seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313, dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Nagara, yang mengangkatnya sebagai patih. Dia diangkat menjadi Patih Perdana Menteri pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan istirahat atau menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada, saat ini masih kontroversial. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana hewan tunggangan dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata Mada, dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk, bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menerabas segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu, ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksana perintah-perintah raja, sebagaimana Gajah Airawata menjadi wahana Dewa Indra. Ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh merupakan pilihan nama yang tepat dan agaknya nama itu telah dipikirkan masak-masak maknanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Dalam prasasti Gajah Mada diketahui julukan lain beliau, yaitu Rakrian Mapatih Jirnodara. Mungkin nama itu hanya sekadar gelaran bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jirnodara adalah, pembangun sesuatu yang baru, atau pemugar sesuatu yang telah runtuh rusak. Dalam pengertian harfiah Gajah Mada adalah pembangun Caitya bagi Kertanegara yang semula belum ada. Dalam pengertian kiasan ia dapat dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kertanegara dalam konsep Dwipantara Mandala. Sebagai Mahamantri terkemuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berhak memberi titah membangun bangunan suci, Caitya, untuk tokoh yang sudah meninggal. Prasasti itu memberitakan pembangunan Caitya bagi Kertanagara. Raja terakhir Singhasari itu gugur di istananya bersama patihnya, Empu Raganata dan para Brahmana Siva dan Buddha, akibat serangan tentara Jayakatwang dari Kediri. Menurut arkeolog Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangunkan Caitya bagi Kertanagara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal,
Selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, kemungkinan besar bangunan suci yang didirikan atas perintah Gajah Mada adalah Candi Singhasari di Malang. Pasalnya, prasasti Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singhasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kertanagara, yaitu Candi Jawi di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kertanagara di Kedaton Singhasari. 22. Menurut Agus, berdasarkan data prasasti, karya sastra, dan tinggalan arkeologis, ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kertanagara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimasi untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kertanagara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas. Dengan wawasan Dwipantara Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian Gajah Mada akan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara, Nusantara, yang awalnya telah dirintis oleh Kertanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau Caityapen Dharma Antoko selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu, seperti Candi Sumberjati bagi Raden Wijaya dibangun tahun 1321 pada masa Jayanegara, dan Candi Bayalango bagi Rajapatni Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya, Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kertanagara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kertanagara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiringi Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jayakatwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kertanagara karena dalam kitab Pararaton, nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu, Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurutnya, sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuwana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuwana adalah cucu dari istri resmi Kertanagara. Dengan demikian, tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanagara karena raja itu adalah eyangnya sendiri. Hanya keturunan Kertanagara saja yang akan dengan senang hati membangun Caitya berupa Candi Singhasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwipantara Mandala dari Kertanagara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya, kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel, kepala pasukan Bayangkara pengawal raja pada masa Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada. Menurut Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara tahun 1309 sampai tahun 1328 ke desa Badandar dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupu Desawarnana atau Nagara Kaertagama karya Prapanca, sebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai Patih di Daha Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanagara mangkat, Arya Tada yang merupakan Patih Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk Patih Gajah Mada dari Daha Kediri. Gajah Mada sebagai Patih Daha sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuwana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribuwana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334,
Gajah Mada diangkat menjadi Pati Amangkubumi secara resmi menggantikan Aryatadha Empu Krewes, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Ketika pengangkatannya, sebagai Pati Amangkubumi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi sebagai berikut. Sira Gajah Mada Pati Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Yang artinya, Gajah Mada menjadi Pati Mangkubumi, tetapi tidak ingin amukti palapa. Gajah Mada bersumpah jika sudah takluk Nusantara, maka aku amukti palapa. Jika sudah takluk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah aku amukti palapa. Petrus Josephus Zoetmulder memaknai amukti palapa sebagai menikmati suatu keadaan di mana segalanya bisa diambil, atau secara sederhana, menikmati kesenangan, sedangkan menurut Slamet Muljana bermakna menikmati istirahat. Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam tafsir sejarah Nagarakretagama, sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespons dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, Pahlawan Pemersatu Nusantara. Gajah Mada pun meninggalkan Paseban dan terus pergi menghadap Batara Kahuripan, Tribuana Tunggadewi. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari kembar, walaupun Aryatadha membantu sekuat tenaga. Aryatadha memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Aryatadha sebenarnya juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada itu karena pada hakikat, Aryatadha alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi Pati Amangkubumi sebagai penggantinya. Pengepungan Sadeng dan Keta di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Pati Amangkunhimi adalah Aryatadha. Dia menjanjikan kepada Gajah Mada, sepulang dari penaklukan Sadeng dia akan diangkat menjadi Pati Amangkubumi menggantikannya. Alangkah kecewanya Gajah Mada, karena kembar mendahuluinya mengepung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan kembar, Rani Tribuana Tunggadewi datang sendiri ke Sadeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng tercatat atas nama Sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sadeng dinaikkan pangkatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angabehi, dan kembar dinaikkan sebagai Bekel Araraman. Saat itu, Gajah Mada sendiri telah menjadi Pati Daha. Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun, Lombok, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Bahkan, dalam kitab Nagarakretagama nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksamana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Swarnabumi, Sumatera, tahun 1339, Pulau Bintan, Tumasik sekarang Singapura, Semenanjung Malaya. Kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali dan kemudian menaklukkan Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389, yang menggantikan Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357 seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu,
buton, banggai, kunir, galian, salayar, sumba. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.